Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, amalan bulan-bulan haram adalah merupakan apresiasi terhadap pilihan-pilihan Allah. Ada makhluk-makhluk ciptaan Allah, ada perkara-perkara yang dipilih oleh Allah. Contohnya dari kalangan malaikat, Allah pilih yang terbaiknya Jibril, Mikail. Dari para nabi, yang terbaiknya ada ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Ada 5 orang ya: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang terafdalnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dari 1 bulan ada ciptaan Allah yang terpilih, yaitu hari Jumat. Maksudnya dari 1 pekan adalah hari-hari paling afdol ya. Dari sepekan hari Jumat dari waktu 24 jam yang terafdolnya adalah waktu sepertiga malam terakhir. Dari tempat-tempat pilihan Mekah, Madinah, dan Palestina. Jadi ada pilihan-pilihan Allah, termasuk dari 1 tahun, dari bulan-bulan yang 12 Allah pilih yang terbaiknya Ramadan dan bulan-bulan haram. Ini yang mau kita bahas. Haram di sini artinya adalah mulia, ya, suci ataupun agung. Seperti Masjidil Haram, masjid suci, masjid mulia, tanah
haram, maksudnya tanah suci. Maka siapa yang tidak kenal, tidak sayang terhadap bulan-bulan ini, nggak kenal, nggak sayang, nggak mengapresiasi. Sayang sekali hidup kita dengan melewati waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi haram di sini artinya mulia, suci ataupun agung. Bukan haramnya yang artinya terlarang. Kayak minuman keras haram, daging babi haram, bukan itu. Ya, bukan arti terlarang, tapi apa artinya? Mulia. Mana 4 bulan haram itu? Allah sebutkan dalam surat At-Taubah pada ayat ke-36. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya nama-nama bulan indallahi di sisi Allah isna asyara syahra, ada 12 bulan. Muharram, bukan Januari Februari. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12. Jadi 12 bulan itu ada dalam Al-Quran, bukan yang Januari Februari. Makanya kalau Anda menghafal 12 bulan ini yang Allah sebutkan dalam At-Taubah 36, Anda dapat pahala. Kenapa? Al-Quran. Ya, 12 bulan itu sudah Allah tentukan fi kitabillah, di dalam Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti 12 bulan ini lebih dulu Allah ciptakan ketimbang kakek kita Sayyiduna Adam alaihi salam. Itu dulu tuh. Bulan-bulan yang 12 dulu tuh Allah sudah ciptakan. Ya, minha, dari 12 bulan tadi, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan agung. Kenapa Allah pakai kata-katanya hurum bukan haram? Karena bilangannya adalah bentuk plural, bentuk jamak, banyak. Makanya tidak pakai haram. Haram itu khusus untuk singular, untuk tunggal. 4 bulan haramnya ini disabdakan oleh Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, riwayat Imam Bukhari, pada 3025. Kita buka hadisnya. Mana 4 bulan itu? Memang Allah tidak menjelaskan 4 bulan itu di dalam Al-Quran. Allah cuma sebutkan 4 bulan. Dari 12 bulan itu ada bulan-bulan mulia. Jadi bulan mulia dalam Islam itu bukan hanya Ramadan. Kita kalau datang bulan suci Ramadan, Masya Allah bergegas, semangat ibadah. Ini nggak beda hari-hari sekarang. Sepertinya Allah ingin istirahatkan kita di bulan Syawal aja tuh, ngasok sebentar. Sekarang sudah bulan-bulan mulia lagi. Sudah mesti tingkatkan amal soleh lagi. Bahkan, coba kita buka dulu hadisnya. Dalam Sahih Bukhari, pada 3025. Di maktabah syamilahnya ini. Nih. 4 bulan tadi mana dari 12 bulan yang Allah pilih sebagai bulan-bulan mulia, bulan-bulan suci selain Ramadan? Nabi sabdakan, as-sanatu isna asyara syahran, 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan agung, 4 bulan suci, 4 bulan mulia. Salah satu mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut. Mana? Zulqaidah, Zulhijjah, wal Muharram. 90 hari kita diberikan hari-hari ibadah.
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ramadan aja cuma 30 hari, Pak. Ini 90 hari. Bedanya kalau bulan Ramadan puasanya wajib, kalau ini puasanya sunnah. Yang satu lagi Rajab. Rajab ini bersendirian. Baik. Jadi hadirin, dari sini kita tahu bahwa ya, di sini Allah sebutkan 99 sih. At-Taubah surat 9 maksudnya. Hadirin, 4 bulan haram itu yang Allah sebutkan dalam At-Taubah 36 ini disabdakan oleh Nabi, yaitu yang pertama Zulqaidah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Ya, Zulqaidah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1. 11, 12, 1 berturut-turut itu 90 hari. Malam ini udah malam ke-11 Zulqaidah. Masih ada 79 hari lagi. Makanya yang enggak kenal enggak sayang dia. Yang satu lagi mana? Rajab. Kalau Rajab memang bersendirian karena ini bulan ke-7. Inilah bulan haram yang 4 selain bulan Ramadan yang Allah tentukan. Ya, Allah berikan kepada kita 4 bulan haram ini, terutama 3 bulannya berturut-turut. Ya, 3 bulannya berturut-turut. Ini 90 hari non-stop. 90 hari merupakan hari-hari ibadah. Ramadan aja cuma 30 hari. Baik, kita lanjut dulu ayatnya. Ya. Kemudian Allah firmankan, ya, dzalika dinul qayyim. Itulah ketetapan Allah dalam agama yang lurus. Tidak akan berubah. 4 bulan suci itu selain Ramadan tidak akan berubah sampai hari kiamat. Ketetapan Allah sama seperti ketetapan Allah yang lain. Sholat wajib ketetapan Allah. Yang udah mampu berangkat haji ketetapan Allah, enggak bisa berubah. Ya, bayar zakat ketetapan Allah. Agama di sisi Allah hanya Islam, enggak bakal berubah ketetapan Allah. Orang yang mati dalam keimanan la ilaha illallah masuk surga, dijamin oleh Allah, ketetapan Allah. Orang yang mati tanpa la ilaha illallah dalam neraka, ketetapan Allah, enggak bisa dirubah. Kemudian ayat selanjutnya apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zolim di bulan-bulan suci yang 4 ini, anfusakum, kepada diri-diri kalian. Jangan kalian berbuat dosa kepada diri-diri kalian di bulan yang 4 ini. Jangan memudahkan perbuatan dosa. Hadirin, kita buka tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Kami akan buka tafsirnya sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Ya, tafsir Abdullah bin Abbas. Beliau termasuk ulamanya di kalangan para sahabat Nabi. Yang ilmunya langsung didoakan oleh Nabi. Beliau pernah dipeluk oleh Nabi sambil didoakan dalam hadis Sahih Bukhari. Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, nomornya masih awal-awal nih, masih nomor 75 dalam Sahih Bukhari. Kalau tadi kan 3000 tuh. Makanya hadirin, kasih tahu sama warga, sama saudara kita, sama tetangga kita, kalau ada pengajian datang. Karena yang tidak kenal ilmu tidak akan mengapresiasi itu, kayak biasa-biasa saja. Sayang hidup kita, padahal hidup kita ini untuk ibadah saja. Lagian Bapak Ibu emang di rumah bisa bongkar hadis sampai nomor 3000. Hurufnya aja gundul, Ustaz. Jadi ibarat makanan ini yang disediakan oleh para narasumber, para ustadz di sini tuh ibaratnya fast food atau junk food yang kita tinggal apa? Tinggal makan saja. Bapak Ibu enggak membongkar masalah ini, tinggal dengerin, pahami, amalkan.
Baik, contohnya ini saya buka nomor 75, masih awal-awal. Ada hadisnya rupanya, sahabat ini didoakan oleh Nabi ilmunya. Nih, sepupunya Nabi ini, Sayyiduna Abdullah bin Abbas. An Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas, qala, beliau berkata, dhammani Rasulullah SAW, aku pernah dibekap, dipeluk oleh Nabi. Wa qala, sambil Nabi bersabda, Allahumma allimhul kitab, ya Allah, pandaikanlah sepupuku ini, yaitu Ibnu Abbas, Alkitab, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran. Baik, kita mau buka At-Taubah 36, tafsir beliau. Apa sih tafsiran daripada fala tazlimu fihinna anfusakum ini? Ya, saya copy paste ini. Enak ya Pak, zaman sekarang ngaji tuh tinggal copy paste. Baik, nih. Nah, saya mau memperdalam, mempertegas firman Allah yang ini. Ya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zolim, berbuat dosa di bulan suci yang 4 ini. Itu tafsirnya apa sih maksudnya? Apakah jangan berbuat dosa di bulan yang 4 ini, kemudian boleh berbuat dosa di bulan yang lain? Sama juga kayak gitu dong Ustaz. Nah, kita lihat nih. Kita buka. Enggak usah jauh-jauh tafsir yang ribet-ribet, tafsir yang standar saja. Tafsir Imam Ibnu Katsir jilid keempat halaman 148. Baik, kita buka. Ini. Loh, sudah ada. Dari Ali bin Abi Talha, beliau daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas sedang menjelaskan qauluhu, firman Allah Ta'ala, At-Taubah 36. Pada perkataan jangan berbuat zolim di bulan-bulan ini. Apa kata beliau? Fi kullihinna, jangan memudahkan perbuatan dosa, perbuatan zolim sepanjang tahun. Gitu maksudnya. Terlebih lagi, summakhtasam min dalika arba'ata asyhur, terlebih lagi jangan berbuat dosa, memudahkan perbuatan dosa dan zolim pada 4 bulan ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Faja'alahunna harama, maka Allah jadikan bulan-bulan ini bulan yang mulia. Wa azzama hurmatahun, dan Allah agungkan kehormatan bulan-bulan ini. Wa ja'ala dzanba fihinna a'zam, dan Allah menilai perbuatan zolim, perbuatan dosa di bulan yang 4 ini a'zam, enggak main-main. Bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Perbuatan dosa di bulan ini sangat besar di sisi Allah. Tetapi kata beliau, wal amal saleh wal ajru a'zam, serta beramal soleh pahalanya pun a'zam, sangat besar. Baik, kurang lebih sahabat mulia Abdullah bin Abbas ingin berkata, ya, beliau ingin berkata kurang lebih bahwa tafsir Abdullah bin Abbas, wahai umat Islam, bila datang bulan haram yang 4, maka kata beliau, yang pertama, jauhkan dosa-dosa. Yang kedua, tingkatkan amal soleh. Apa amal solehnya? Ini yang mau kita lebih mengerucut pada masalah ini. Amal solehnya hadirin, yang pertama, ya, amal soleh secara umum. Ini banyak nih, ya, di bulan ini hadirin tetap jaga sholat berjamaah. Contohnya di bulan ini, ya, jaga sholat berjamaah lagi. Kemudian tahajud, ya secara umum, ya, kemudian apa, khatam Quran 1 bulan, ataupun baca Quran 1 juz, jangan tinggal sedekah harian, ya, zikir pagi petang,
berakhlak mulia, ya, dan lain-lain. Itu. Jadi Abdullah bin Abbas ingin katakan, kamu ini sudah berada di bulan-bulan yang mulia, tingkatkan lagi amal soleh secara umum. Yang kedua, amalannya yang kedua adalah puasa sunnah di bulan-bulan haram. Jadi kalau ada yang mau puasa sunnah 90 hari silakan itu. 3 bulan berturut-turut. Kata Imam Syafi'i bagus. Asal dibatalkan pada 4 hari. Apa saja? Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Ini dibatalkan. Dan jadi kalau ada yang mau puasa besok Pak, 1 hari besok bulan Zulqa'dah, Anda niat puasa dari malam ini besok puasa sunnah, itu lebih hebat dari puasa 6 hari Syawal. Dan kita nggak paham itu. Kita pahamnya puasa Syawal. Tidak, Zulqa'dah lebih hebat. Kenapa? Syawal hari biasa. Syawal bulan biasa. Muharram bulan hebat. Muharram apa nih? Zulqa'dah bulan hebat, bulan haram. Kalau enggak 1 hari, 2 hari, enggak 2 hari, 3 hari. Kalau enggak 3 hari, 2 hari atau 1 hari minimal. Tapi kalau ada yang mau puasa 90 hari, silakan. Syaratnya, yang pertama, tidak punya hutang puasa wajib. Yang kedua, tidak mengganggu kesehatan. Yang ketiga, tidak mengganggu ibadah yang lain. Gara-gara puasa 90 hari, siangnya nggak pernah sholat berjamaah. Karena apa? Tidur terus. Yang keempat, tidak mengganggu cari nafkah. Gara-gara puasa 90 hari berturut-turut nggak nge-grab lagi Pak. Tidur terus. Tidak boleh, ya, tidak ganggu cari nafkah. Ini ada dalilnya Pak Ustadz. Kita berikan dalilnya. Hadis Hasan riwayat Imam Abu Daud 2430. Ceritanya begini. Ada seorang sahabat namanya Al-Bahili, yang beliau pernah ketemu sama Rasul tahun kemarin. Tahun kemarin ketemu sama Nabi, badannya bagus, ya, ganteng, tegap. Tahun depan ketemu Nabi, kurus kering. Ditegur sama Nabi. Baik, kata Nabi, "Waman anta, kamu siapa? Kok kondisimu jadi kurus kering begini?" Ana al-Bahili, qala, beliau menjawab, "Ana al-Bahili ya Rasul." Saya adalah al-Bahili, alladzi ji'tuka amal awal, yang bertemu dengan Tuhan tahun kemarin. Qal, Nabi bertanya lagi, "Fama ghayyaraka?" Apa yang membuat kamu jadi berubah begini, Mas? Kok kurus krempeng begini? Wa qad kunta hasanal hay'ah. Dulu kamu badannya gempal, bagus, cakep. Rasul ingin anak muda yang baik, yang letoy gitu. Ya, kayak abang nih, Pak siapa? Badannya kan bagus gitu. Ya, tegap. Apalagi abang di belakang saya. Cakep lagi ya bang ya. Jadi maksudnya begini, rupanya sahabat ini puasanya setahun. Siapa bilang puasa setahun nggak boleh? Baca dulu fikih 4 madhab. Jangan menyalahkan orang itu. Mudah sekali nyalain orang. Imam Syafi'i izinkan puasa setahun. Syaratnya tadi,
tidak ganggu kesehatan, tidak ganggu cari nafkah, tidak ganggu ibadah. Jangan jadi males. Gara-gara puasa jadi apa? Males. Cari nafkah hukumnya wajib. Puasa sunnah, sunnah. Gitu. Kamu nih kenapa? Waqad kunta hasanal hay'a. Dulu kamu cakep, ganteng. Ya, tegap badanmu. Qal Al-Bahili menjawab, ma akaltu ta'aman ya Rasul. Saya enggak makan pada siang hari illa bilailin, kecuali malam hari. Mundu faraqtuka, udah setahun ini ya Rasul. Puasa setahun berarti dia. Rasul SAW langsung berkata, lima azabta nafsak. Kenapa kamu siksa dirimu kayak begini? Dimarahin, bukan puasanya yang setahun nggak boleh, tapi kondisinya apa? Membuat kamu jadi letoy ini. Gara-garanya itu. Kenapa kamu siksa dirimu? Kata Nabi, cukup kamu puasanya sum syahras sabri. Cukup kamu puasanya puasa bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Wa yauman min kulli syahrin, dan satu hari setiap bulan. Cukup itu saja. Ramadan satu hari tiap bulan. Jadi ada dalil tuh, kalau bapak ibu tidak mau puasa 3 hari setiap bulan, 1 hari minimal puasa sunnah. Kita kan tahunya berapa? 3 hari. Hari apa? Ayyamul bid. Padahal kalau Anda tidak mampu 1 hari pun oke, jalankan. Contohnya gimana prakteknya yang 1 hari? Contohnya gimana? Nanti tuh pas Idul Kurban, kan hari tasyrik ada berapa? 3 hari. Ya, kita dilarang. Hari tasyrik kan tanggal 11, 12, 13. 13-nya itu nggak boleh puasa. 14, 15-nya silakan puasa. Boleh dilanjut tanggal 16-nya. Jadi tetap berapa? 3 hari. Jangan kan 3 hari, 1 hari aja bagus kata Nabi. Tetapi sahabat Al-Bahili berkata, qal zidni, tambahin lagi dong ya Rasul. Kalau sebulan Ramadan sama 1 hari tiap bulan kayaknya masih kurang bagi saya. Fa inna bi quwatan, saya kuat insyaallah ya Rasul. Ya, insyaallah deh saya enggak puasa tiap hari setahun, tapi jangan cuma Ramadan sama sebulan sekali, tambahin lagi dong. Qal, Nabi bersabda, sum yaumin, ya udah tambahin. Ramadan sama tiap bulan 2 hari. Tambahnya sehari itu. Kata beliau, zidni, tambahin lagi ya Rasul, terlalu sedikit itu. Nabi bersabda, qal sum salasata ayyam, ya sudah aku tambahin. Kamu puasanya Ramadan yang wajib dan 3 hari setiap bulan. Beliau bilang lagi, zidni, lagi dong ya Rasul. 3 hari kayaknya masih kurang. Ini sahabat emang getol banget puasa sunnah. Dari situ Nabi bersabda, qal sum minal hurum watruk, silakan kamu puasa bulan-bulan haram yang 4, watruk, dan tinggalkan. Sum minal haram, sampai 3 kali, silakan kamu puasa, silakan. Artinya kalau badanmu sehat nggak apa-apa, tapi kalau khawatir kamu jadi kayak begini, ya udah selang-seling saja. Ini dalil namanya. Baik. Yang ketiga hadirin. Ini kan baru 2 nih. Ya, puasa sunnah di bulan-bulan haram. Yang ketiga, puasa sunnah dari 1 sampai 9 Zulhijjah. Pak, biasanya kita kalau hari Arafah puasanya berapa hari? 2. Tanggal 8 sama tanggal 8 namanya apa? Hari Tarwiyah. Biasanya di Indonesia kita puasa tanggal 8, namanya hari apa? Tarwiyah. Sedangkan 9 namanya hari apa? Arafah. Ada orang bilang, nggak ada tuh dalil puasa tanggal 8. Ini lagi-lagi orang yang bilang nggak ada dalil, emang kurang ngaji nih Pak. Kalau nggak dibilang kurang ajar, itu kurang ngaji saja. Bacalah kita fikih yang baik, jangan mudah menyalahkan. Ini kan lagi ngetren ini. Ya, kembali kepada kitab Quran dan Sunnah. Mana mungkin kita bisa memahami Quran dan Sunnah kalau tidak memahami fikih 4 madhab. Hadirin,
Oke, kalau Anda mau dalil, kita berikan. Kalau Anda mau hadis, langsung kita berikan hadisnya. Rasulullah puasanya bukan cuma tanggal 8 sama tanggal 9. Bahkan beliau puasanya dari tanggal berapa? Tanggal 1. Berarti berapa hari itu? 9 hari. Tanggal 8-nya include enggak? Include, masuk ke situ. Ini dalilnya. Riwayat Imam Abu Daud pada 2430. 439. Beda 9 akak sama yang tadi. Kata sebagian istri Nabi SAW, ya, mereka berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasul SAW yasumu, berpuasa tis'adil hijjah, 9 hari bulan Zulhijjah. Berarti dari tanggal berapa? Jadi jangankan tanggal cuma 8 sama 9, dari tanggal 1 Rasulullah berpuasanya. Tarwiyahnya masuk itu. Kenapa disebut tarwiyah? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian haji, ya, itu usahakan ambil sunnah tarwiyah. Tarwiyah adalah orang yang berhaji berangkat daripada mikot di pondokan mereka, di hotel-hotel mereka tanggal 8, bukan tanggal 9. Ya, biasanya kalau ikut haji reguler itu ke Arafahnya tanggal 9. Mandinya pakai kain ihram, kemudian niat langsung ke Arafah. Itu sah, tapi kurang afdol. Yang afdolnya itu berangkat dari hotel kita, mandi bersih sudah pakai ihram, itu tanggal 8. Tapi bukan langsung ke Arafah, ke Mina dulu. Dari Mekah di hotel kita ke Mina. Di Mina kita sholat zuhur tanggal 8-nya, sholat asar, sholat maghrib, isya, dan besoknya subuh. Berarti sudah tanggal berapa? 9. Habis sholat subuh, terbit matahari, baru bergerak menuju Arafah. Itu haji yang afdal begitu. Disebut tarwiyah adalah dari rawa yurawi tarwiyatan, yaitu artinya minum sampai segar gitu. Ya. Baik. Nah hadirin, jadi ini diantaranya nomor 3-nya. Nomor 4-nya, ya pasti puasanya adalah puasa Arafah. Ini yang terafdolnya. Puasa Arafah apa pahalanya? Hapus dosa 2 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim 2800 sekian di sininya nih. Ya, kurang lebih 284. Nabi SAW bersabda bahwa 284 saja kita bukanya. Ketika Nabi ditanyakan tentang saumi yomi Arafah, berpuasa di hari Arafah, maka beliau menjawab, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau 1 tahun yang lalu kita paham, kalau 1 tahun yang akan datang, udah dihapus dosanya. Kalau gitu buat dosa gampang gitu ya. Maksudnya 1 tahun yang akan datang adalah orang ini akan dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik pada tahun depannya. Dan ini termasuk pahala puasa sunnah yang paling hebat. Baik. Kemudian amalan selanjutnya nomor 5, berkurban. Ya, ini kalau untuk dijelaskan kurban yang lebih lanjutnya memerlukan waktu 1 jam gitu ya. Paling tidak hadirin kita pahami berkurban adalah bagi yang mampu tetap hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi kalau Anda mampu tidak berkurban, ya dilarang sama Nabi untuk ikut sholat Idul Adha itu. Rumah ada, mobil bagus, 1 kambing aja enggak dikurbankan dari atas nama dia dan keluarganya, maka hadirin ini dikatakan oleh Rasul, enggak usah kamu datang ke tempat sholat Idul Adha. Ya, kalau bahasa kasarnya pelit banget sih. Ya, dan hadirin, kalau Anda mau berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal, justru itu merupakan fatwa mayoritas ulama. Ya, saya tuliskan di sini.
memang yang memberikan syarat untuk kurban mayit adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini memberikan syarat. Syaratnya apa? Ada syarat wasiat mayit kepada keluarganya, baru sah. Kalau nggak ada wasiat, kata beliau, tidak sah. Tapi imam yang tiga mayoritas menyatakan sah. Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Hambali. Justru ini mayoritas ulama katakan sah sekalipun tanpa wasiat. Begitu. Ya. Dan kalau Anda melaksanakan kurban satu kambing untuk mayit, maka hadirin perlu diperhatikan, dagingnya tidak boleh dimakan oleh keluarga si mayit. Haram itu. Padahal kalau kita kurban sunnah, sunnah kita makan apa? Dagingnya. Ambil hatinya. Pertama kali itu jangan sampai kena air, masak bismillah. Niat ngambil barokah dari sunnah Rasul. Karena Rasul pas nyembelih kurbannya itu langsung diambil, dimasak bismillah, beliau makan. Nah, bagusnya itu kalau Idul Kurban kita makannya itu jangan nasi uduk dulu, daging dari yang kita beli, yang kita sembelih. Ya. Dagingnya ini haram dimakan sama keluarga mayit. Harus untuk fakir miskin semuanya. Jadi kalau ada yang berkurban untuk mayit, sampaikan kepada DKM. Kalau ini kurban mayit, jangan sampai dagingnya bercampur. Kalau daging bercampur, kemudian Anda bagi juga, bagi rata kepada warga yang mampu, rumah besar, mobil bagus. Ada satu keping itu kemakan sama warga yang mampu, DKM yang berdosa itu. Jadi kalau mau berkurban untuk mayit, bagusnya itu berikan saja kepada pesantren yatim, para duafa langsung. Ini Pak, atas nama bapak saya. Ini satu lagi atas nama ibu saya. Aman sudah. Gitu. Baik. Kemudian amalan selanjutnya adalah nomor berapa? Nomor 6. Bertakbir sampai 13 Zulhijjah. Pada hari-hari tasyrik itu. Allahu Akbar, Allah. Setiap sholat 5 waktu sunnah bertakbir itu. Yang ketujuhnya haji. Oh, ini hebat lagi. Orang yang berangkat haji, ya, dengan apa? Harta yang halal. Kemudian dengan ilmu manasik yang benar. Karena kalau nggak belajar manasik yang betul itu, ada orang-orang kaya yang nggak biasa, mohon maaf, pakai CD, itu hajinya tetap pakai CD, bahaya itu, tidak sempurna hajinya itu. Kena dam itu. Satu kambing kalau dia paham. Kalau enggak cacat hajinya itu. Jadi pakai kain ihram, jangan pakai CD, itu tetap laki-lakinya itu. Ya. Harus ngerti. Ada suami istri ketika dia dapat hotelnya bagus di Tower Zamzam, berdua dengan istrinya, padahal udah pakaian ihram, hubungan intim, hajinya batal itu. Rusak hajinya. Dan dia wajib terus menyempurnakan manasiknya sampai selesai, dan wajib untuk bayar damnya 1 onta, bukan 1 kambing lagi. Manasik yang benar. Kemudian harta halal, ilmu manasik, perjalanannya pun aman, nggak ada peperangan, nggak ada ini. Nah, ini karena haji memang kita tinggalkan keluarga, kampung halaman, pekerjaan, kemudian juga dananya begitu besar. Kalau yang pakai reguler 40 jutaan, nanti sama tetek bengek yang lainnya bisa sampai 50-60. Kalau pakai yang plus bisa 150 juta. Kalau pakai yang furoda bisa 20.000 US dollar, hampir 300 juta. Nah, hadirin, dalam hadis Sahih Bukhari, karena haji ini pekerjaannya berat, amalannya berat, maka apa kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari? Kata baginda, man hajjalillah, siapa yang berhaji karena Allah, falam yarfus, dalam hajinya tidak berkata kata yang kotor, ya, walam yafsuk, tidak juga berbuat fasik, berbuat dosa, roja'a kayaumi, maka dia akan kembali seperti
baru dilahirkan waladathu ummuhu, sama ibundanya, sama ibunya baru dilahirkan, bersih dari dosa-dosa. Begitu. Kemudian hadirin, amalan yang lainnya apalagi? Puasa 10 Muharram. Nah, ini sudah mau habis nih berarti. Kalau udah 10 Muharram ke atas, bulan-bulan haram yang berturut-turut ini sudah mau habis. Nah, 10 Muharram ini puasanya dapat hapus dosa 1 tahun yang lalu. Hadisnya sama kayak tadi, 2804, riwayat daripada Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi, ketika beliau ditanya, an saumi yaumi Asyura, ya Rasul, puasa tanggal 10 Muharram, apa sih utamanya? Faqala, beliau menjawab, yukaffiru sanah al-madiyah, puasa 10 Muharram dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Inilah diantaranya syariat Nabi Musa yang diadopsi oleh Nabi Muhammad menjadi syariat kita. Kenapa? Nabi Musa ada syariat puasa karena Nabi Musa juga beragama Islam. Umatnya pun orang-orang muslim, bukan beragama yang lain. Kitabnya Taurat yang udah disempurnakan, Taurat, Zabur, Injil di dalam Al-Quranul Karim. Makanya tidak akan turun lagi kitab dari langit karena semuanya sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Tidak akan turun lagi nabi-nabi untuk mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan agama Islamnya karena nabi penutup sudah diutus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini diantaranya amalan-amalan bulan-bulan haram, ya. Dan ini penting kita untuk senantiasa istiqomah. Pokoknya jangan bosan, Pak. Ya, sebab nanti di akhirat kita akan merugi kalau sekarang kita tidak rajin ibadah. Jangan tidak rajin ibadah. Tetap jalankan kehidupan kita, tetap jalankan muamalah kita, pekerjaan kita dengan baik, dengan amanah, dengan transparansi dan sebagainya, dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap semangat ibadah. Ya, karena yang namanya catatan akhirat itu dia berlaku seperti seismograf, seperti jarum yang mengukur kekuatan gempa itu. Tetap nempel itu di apanya? Tintanya, di catatannya gitu. Itu catatan akhirat kita. Sehingga dalam per detik kita mudah saja untuk menghasilkan pahala. 1 detik saja kita ngucapin Allah jadi pahala, subhanallah jadi pahala. Begitu gampangnya meniti pahala untuk klaster akhirat kita. Jangan dipahami kalau pahala itu cuma sholat, puasa, haji. Anda pulang, setiap langkah Anda bergerak, Anda ucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha, Allah akbar. Detik-detiknya itu pahala. Baik. Nah, hadirin, maka ini diantaranya tumbennya cepat selesai, Pak. Belum adzan padahal ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, silakan. Ya. Berapa menit lagi? 2 menit. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kedengaran kok? Izin bertanya Ustaz, tentang puasa Arafah tadi kan menghapuskan dosa 2 tahun ya, setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Apakah dosa-dosa tahun lalu itu wajib kita bertobat juga atau otomatis dihapuskan? Dan bagaimana dengan kan setahun ke depan juga dihapuskan tuh, apakah ketika kita berniat untuk melakukan dosa akan dihapuskan juga? Misalkan ketika dalam keadaan kepepet nih, wah kayaknya saya harus bohong nih, tapi aman lah kan udah dihapuskan karena udah puasa gitu. Menurut Ustaz bagaimana? Terima kasih. Mendingan nggak pakai itu ya, Pak. Saya tuh kadang nggak tambah sayanya malah nggak jelas, serba salah. Yang denger di YouTube-nya mungkin jelas, sayanya nggak begitu jelas. Ulang deh Mas, gitu. Baik. Nah, ini kan paham gitu. Adzan dulu deh. Ya, silakan.
Ya, pertanyaannya ini sudah, ya ini kan pertanyaannya, betul? Yang pertama, jadi dengan dapat pahala 2 tahun tadi yang Arafah, apakah dosa tahun lalu cukup dengan tidak bertobat? Jawabannya tidak, harus bertobat, tetap harus bertobat. Dari situlah kita besarkan hati orang-orang yang baru hijrah. Pak Ustadz, katanya amalan-amalan kayak begini coba menghapus dosa kecil. Kita bilang dosa besar. Dosa besar juga. Ya, harus dibarengi dengan bertobat. Bertobat kepada Allah itu syaratnya ada 3. Ayukli anil maksiyah, berhenti total. Ayandam ala fi'liha, menyesal dari lubuk hati paling dalam. Yang ketiga, ayazim alla ya'uda ilaiha abada, niat yang sangat kuat dari lubuk hati paling dalam untuk tidak mengulangi lagi. Kalau dosanya ada hubungan sama manusia, tambah 1 syarat bertobatnya, yaitu minta maaf, minta halal, dan mengembalikan sesuatu yang pernah dia ambil, gitu. Jadi jawabannya wajib bertobat, dan kita besarkan hati orang yang baru hijrah dengan perkataan bahwa amalan ini juga menghapus dosa besar karena dengan tobatnya dan dibuat amalan seperti ini. Yang kedua, berbohong karena sudah dijamin, jangan. Ini termasuk nanti menjadikan meremehkan perbuatan dosa. Akhirnya jadi memudahkan perbuatan dosa. Makanya arti dosa diampuni tahun depan tadi kami artikan adalah dia akan dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Kadang logika emang menuntut kayak gitu tuh, tapi kita harus lawan logika itu. Kan udah diampuni, jangan. Ya, ada lagi? Masih banyak waktu, Pak. Masih 5 menit. Kalau berkurban Pak, berhutang dulu. Jadi mama dia
baru ada uang bulan depan, tapi dia hutang dulu karena mengingat keutamaan berkurban itu bagaimana Pak? Dilihat kondisinya. Kalau dia adalah merupakan orang yang dalam konteks muamalah, dia orang yang uangnya akan mengucur bulan depan, ya, uang cash adanya bulan depan, betul itu. Sekarang lagi nggak megang duit, ya, cuma 2 kambing lah, uang saya banyak, itu 100 juta akan turun, dan dia bukan orang susah, maka silakan ya untuk meminjam daripada, karena kalau dia kelewatan hari daripada hari kurban ini cuma 4 hari Pak, terafdolnya pun 1 hari, itu hari yang tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kalau dia keadaan kayak begini, maka silakan. Tapi kalau emang dia nggak punya simpanan yang akan mengucur bulan depan, nggak pasti, kata Nabi dalam satu hadis, jangan kamu membuat dirimu gusar dengan punya hutang, khawatir ya untuk apa kewajibannya dia tidak terpenuhi, tapi untuk yang sunnah dia berhutang, khawatir dia tidak bisa bayar, maka malah jadi susah nantinya, gitu ya. Jadi lihat kondisinya. Kalau kondisinya dia mudah untuk membayar hutang dan memang uangnya ada, tapi cairnya apa bulan depan, silakan juga. Dilihat kondisinya. Untuk lebih komplitnya nanti pada masalah berkurban kita akan bahas detail dengan dalil dan kitab-kitabnya. Hari ini kan ada orang memahami kurban itu 1 kambing untuk sekeluarga. Bukan, 1 kambing itu 1 jiwa, bukan untuk sekeluarga. 1 kambing 1 jiwa, cuma kepala keluarga yang menyembelih atas nama beliau boleh niatkan pahalanya untuk keluarga. 1 kambing tetap 1 jiwa, tapi niatnya itu ya, Allahumma taqabbal minni wa ailati, ya Allah terimalah kurban ini dari saya ya Allah, dan juga pahalanya untuk keluarga saya. Itu dapat syiar, dapat sunnah, dapat pahala semua. Tapi tetap ketentuannya 1 kambing 1 jiwa. Dan kurban ini adalah keafdolannya fleksibel menurut kemampuan Anda, yang harta Anda bisa Anda berikan kepada orang lain yang lebih banyak manfaatnya. Ustadz, ada 1 keluarga berikan 1 kambing, sementara keluarga yang sebelahnya 2 kambing, tentu lebih afdol yang 2 kambing. Keluarga sebelahnya lagi 1 sapi, lebih afdol lagi. Tetangga sebelahnya lagi bukan cuma 1 sapi, anggota keluarganya ada 5, dibelikan sapi semuanya, 1 orang 1 orang, itu lebih afdol. Begitu. Jadi jangan dipahami 1 kambing cukup, tidak. Kalau Anda hartanya berlebih, bahkan lebih afdol dibelikan 1 jiwa, 1 kambing, 1 kambing, 1 kambing. Cuma standar yang paling biasanya itu diizinkan 1 sapi kita patungan 7 kepala keluarga, 7 orang diizinkan. Tapi kalau ada orang mampu, tidak, saya sapi sendiri nih atas nama saya saja, pahalanya juga untuk keluarga saya, itu lebih afdol. Dan untuk 1 sapi usahakan jangan pakai nama si mayit, kan berhak 7 jiwa tuh, yang 2 orang yang udah meninggal, jangan. Itu susah menyiangin apanya, bagian-bagiannya itu. Kalau mau mayit cukup kambing saja, 1 kambing 1 jiwa, 1 kambing 1 jiwa, gitu. Nanti setelah 1 Zulhijjah masuk, Anda sudah punya kambing, itu usahakan tidak potong-potong kuku, tidak potong-potong rambut, dan tidak cukur-cukur kumis. Kalau jenggot jangan dicukur, ya, tidak cukur-cukur itu. Makanya enaknya itu niatnya untuk kurban sunnah membelinya pas tanggal 9 saja. Jadi puasanya, untuk puasa dari cukur-cukur cuma 1 hari saja. Cukup. Ini saja bagian dari Allah Ta'ala, kurang dimaafkan. Dan kita tutup dengan membaca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.